Oke, kita mulai podcast kali ini. Kita akan bicara kematian Socrates. Oke. Oke, ya Bang ya. Boleh. Nah, seorang koruptor, ya kan, tidak melakukan bunuh diri, sementara yang diperjuangkan adalah pembenaran, bukan kebenaran. Lain halnya dengan Socrates. Nah, ceritanya itu bagaimana itu, Bang? Sepengetahuan Abang dari membaca buku. Ya, Ayo, Bang. Socrates ini tokoh yang saya kagumi. Salah satu tokoh yang saya kagumi lah. Tapi ya keliru kalau sampai bilang bunuh diri, bukan bunuh diri. Beliau itu mendapat hukuman dari apa istilahnya, majelis rakyatnya Athena lah. Kota Athena itu kan dia ada kayak, dia kan demokrasi langsung ya, jadi tidak ada perwakilan. Nah, mahkamah itu di situ akhirnya mutusin bahwa dia dianggap bersalah, kemudian dijatuhi hukuman mati dengan cara minum racun cemara. Aku nggak tahu persis lah, tapi kira-kira gitu. Bukan bunuh diri, hukum mati. Beliau itu dihukum mati. Lah, yang menarik adalah ketika murid-muridnya sangat ada satu sebenarnya jalan keluar, bahwa dia tuh tidak harus mati dengan bunuh diri. Dia bisa cuma diusir, exile. Jadi dia nggak boleh lagi tinggal di kota itu bisa, artinya itu alternatif itu ada. Nah, murid-muridnya kan lebih kepingin dia hidup daripada mati kan gitu. Datanglah penjara ngomong, gimana Socrates, kamu mendingan nanti kamu biaya kamu di luar, hidup dengan sekarang kita lah yang nyariin nanggung, gak usah mikirin lah katanya. Nah, dia punya jawaban. Nah, itu akhirnya berkesan bagi saya jawaban itu. Dia bilang gini, kalau saya meninggalkan kota Athena, keluar dari kota Athena, artinya saya tidak menghormati keputusan rakyat Athena gitu. Padahal walaupun itu tidak adil, sebenarnya tidak adil, itu kan sudah menjadi keputusan. Apa kata orang nanti tentang saya, katanya gitu. Tidak, saya tetap akan menjalani itu gitu. Nangis lah muridnya tuh, tapi akhirnya memang itu terjadi. Hari hanya itu ya memang dia minumkan itu racun dan dia mati umur 70-an lah, sekitar dia meninggal. Sekitar umur 70-an. Ya. Apa sebenarnya yang diperjuangkan dari Aristoteles itu, Bang? Socrates ya. Socrates itu apa yang diperjuangkan sampai dia melakukan itu? Kalau ya dia mengkritik masyarakat Athena bahwa masyarakat Athena itu sedang dalam kondisi degradasi, penurunan. Nah, salah satu-satunya menurut Socrates jalan untuk supaya masyarakat Athena tidak ambruk sebagai society adalah dengan menyadarkan warga-warganya, orang-orangnya, wisdom, menanamkan cara pikir yang rasional dan objektif. Nah, itulah kemudian dia ramai di pasar-pasar itu mengajak orang bicara filsafat di pasar-pasar kan gitu. Lah, yang menjadi keprihatinan bagi orang-orang elitnya Athena adalah karena yang paling awal terpengaruh itu anak muda. Nah, jadi pengadilan Socrates itu menghukum dia salah satu karena dianggap merusak anak muda. Tatanan anak muda. Cara pikir anak muda yang seharusnya patuh kepada orang tua, diajarin untuk berpikir kritis. Padahal maksud Socrates benar, ini mereka generasi muda. Biarkanlah mereka berpikir bebas. Jangan kayak anda ini yang sudah beku kan gitu. Tapi itu akhirnya kan menimbulkan ketidakstabilan sosial toh. Generasi mudanya jadi kayak karena dia nggak bisa diarah-arahin lagi. Karena dia kritis, dia pandai berargumentasi. Ya kan, orang-orang elit susah untuk menghadapi itu. Istilahnya mengarah-arahkan mereka lagi. Kalau kita tuh kayak
mahasiswa lah umpamanya tuh. Yang saya objek yang dikejar oleh Socrates untuk perbaikan masyarakat itu mahasiswa sebenarnya. Kaum muda lah kan gitu. Harapannya dia nanti kalau orang yang diajarin berpikir kritis, filsafat, nanti dia jadi pemimpin yang benar daripada yang bokap-bokap yang nggak jelas ini kan gitu. Oke. Tapi itu kan jelas kenapa dia secara politis dianggap berbahaya oleh sebenarnya bukan rakyat Athena tapi elit Athena lah. Elit Athena yang menganggap bahwa si Socrates ini adalah ngajarin orang berontak. Nanti justru Iya, ini kayak tidak stabil ini kan gitu. Iya, kayak ngajarin anak muda ini untuk berontak padahal bukan. Untuk sekedar berpikir kritis saja, nggak ngajarin berontak. Nah, terus lalu kemudian itu bagaimana waktu dia tadi kan apa tadi yang pertama tadi Socrates tidak melakukan bunuh diri. Ya, itu sampai Ya kan? keliru di situ. Tidak Bukan. melakukan bunuh diri, tetapi dia Dihukum mati. Ya. Kalau tidak dihukum mati, pilihannya apa itu, Bang? Disuruh keluar dari Athena. Ya, dibuang. Jadi nggak Dibuang boleh dari lagi tinggal Athena. di Athena, nggak boleh kembali ke Athena. Nah, Tinggal di luar Athena. tetapi dia tetap Ya, mau karena tinggal di Athena dan konsekuensinya adalah Ya. itu tadi ya kan. dia setia kepada kotanya. Kalau kayak kita tuh dia seorang nasionalis lah, cinta pada tanah airnya sebenarnya intinya begitu. Kenapa dia nggak mau itu dianggap pengkhianatan ya. Kenapa dia disuruh keluar tadi? Enggak, itu salah satu alternatif. Jadi orang kalau melakukan kesalahan dan diputuskan bersalah, itu dua alternatifnya di pengadilan Athena itu. Satu, dia keluar dan nggak boleh balik-balik lagi. Yang kedua, mati. Kalau boleh tahu kesalahannya apa? Ya tadi, Apa itu? dia dianggap merusak anak Merusak muda. tatanan anak muda tadi ini. Yang itu sebenarnya mengganggu kepentingan si elit bukan masyarakat. Itu kesalahan Karena ini apa namanya si berpikir kritis cara ini apa namanya si Socrates dapat mengorganisir anak muda kemudian banyak yang semacam kayak memberontak Ya. atau apa padahal nggak bisa membedakan mana kritis dalam berpikir dengan definisi orang memberontak kan gitu, Bang. Ya, sebenarnya Socrates kan hanya membuka wawasan berpikir dari anak-anak muda ini supaya nanti ketika mereka jadi pemimpin itu tidak lagi seperti bapak-bapaknya ini yang nggak jelas ini kan gitu. Saat Bang Daris membaca buku tentang kematiannya Socrates itu, apa yang dirasakan oleh Bang Daris? Nggak ada. Begitu fenomenologis nggak terus ada. sama mempunyai apa akhirnya kemudian mengidolakan Bang Daris ini apa itu Socrates itu. Nggak ada, bagi saya martir. Itu wajar. Orang kalau mau bertahan dengan prinsipnya harus berani mati. Konsekuensinya itu. Iya. Kalau memang itu pilihannya. Iya. Kalau kategori kita bisa anggap syuhada. Orang yang mati membela kebenaran. Mana? Oh gitu ya. Terkesan malah aku nggak tidak sedih, tidak apa ya. Hormat. Keren. Dia berani mempertanggungjawabkan suara Ya. orang banyak. Sempat dia diminta untuk membuat kayak permintaan maaf karena dia tokoh ya. Akhirnya kan dibilang oke lah. Mirip Gus Dur lengser dari ini dong kalau gitu, Bang. Ya, jangan cepet nyamain. Oh iya. Hati-hati. Bisa salah nanti. Artinya dia salah satu karena dia tokoh itu sempat juga dia diminta membuat semacam permohonan maaf lah di depan sidang itu. Gak mau dia. Aku nggak salah katanya. Disuruh berhenti, bukan sekedar minta maaf, dia disuruh berhenti untuk mengganggu anak-anak muda ini, meracuni pikiran Tapi anak dia- muda. dia- Dia bilang enggak, aku nggak ngeracunin katanya. Kamu aja yang nganggap gitu, kamu aja karena terlalu yakin dengan status quo kamu ini. Dan benar ya, setelah itu kan Athena runtuh, gak lama. Setelah Generasi jadi setelah Plato kan ada setelah muridnya kan Plato punya murid Aristoteles. Setelah Aristoteles nggak ada lagi yang namanya Athena, bubar. Itu sesuai prediksinya. Prediksi Socrates itu nggak main-main, benar. Memang dia sudah lihat bahwa itu masyarakat sedang ini degradasi. sebenarnya kan bisa kita katakan bahwa Socrates ini sudah kayak semacam membaca
Iya. yang akan datang ini. Iya, kan dia Kalau filsuf. dia ini masyarakat ini kalau dibikin seperti ini nanti akan Iya, namanya kalau dibiarkan ini dengan malah pola seperti ini cepat atau lambat akan ambruk kayak akan ambruk. kayak kayu yang sudah lapuk ini gitu kan. Karena dia tidak mempunyai daya kritis, Kritis. tidak Ya, mempunyai daya kritis daya kritis. ketika kondisi sosial masyarakat ini sudah berubah kan gitu. Maka si penguasa sendiri pun juga tidak mempunyai penangkal kan gitu. Akhirnya ambruk. Nah, Socrates dengan Plato itu gimana hubungannya itu, Bang? Plato murid kesayangannya. Jadi yang kita dapat cerita tentang siapa itu Socrates itu sebenarnya tulisan-tulisan Plato. Makanya kadang-kadang orang kalau baca Plato itu kesuka, ini Plato pikirannya dia apa dia minjam mulut Socrates ya gitu. Akhirnya orang kan membagi itu karya Plato itu jadi tiga fase ya. Fase awal itu masih dia menggunakan Socrates sebagai juru bicara. Dan memang itu pendapat-pendapatnya Socrates. Kemudian yang tengah itu udah campuran antara pendapat dia disuarakan lewat mulut Socrates. Yang tahap terakhir itu benar-benar pendapat Plato. Socrates hanya semacam boneka untuk dia pinjam mengutarakan pendapat-pendapatnya. Itu udah Tapi filologinya udah sampai ke situ. Socrates sendiri itu mempunyai karya. Enggak, dia nggak nulis. Tidak nulis Enggak. ya. Jadi nulis nggak ada. Oke. Dia penggerak awal filsafat sosial. Jadi sebelumnya itu di Yunani itu orang berfilsafat itu filsafat alam namanya aja. Seperti apa itu, Bang? Fisika. Gitu. Jadi melalui Memfilsafatkan dunia fisika. Termasuk kosmologi lah. Alam itu dari mana datangnya? Umpamanya gerak itu hakikat dari gerak itu apa? Fisika segala macam gitu. Filsafat alam lah. Nah, setelah Socrates itu barulah orang berpikir bahwa filsafat itu bisa untuk menganalisis masalah sosial dan bahkan itu sebenarnya yang paling penting. Kalau filsafat alam ini kan bisa dengan ilmu pengetahuan sebenarnya sudah eksperimen, ya orang-orang ini lah ahli-ahli fisika kan bisa terjawab, tapi yang sosial ini kan nggak pernah terjawab. Bagaimana menata masyarakat paling ideal? Tiap orang, tiap zaman mempunyai jawabannya sendiri-sendiri. Iya. Jadi ini perintis filsafat sosial, tapi dia nggak nulis. Oke, teman-teman, semoga podcast kita kali ini dapat menginspirasi calon-calon mahasiswa, calon-calon mengejar ilmu pengetahuan, Ya. dan semoga bisa memberikan manfaat bagi generasi anak bangsa. Salam.